kata batik itu sendiri, saya masih seudon dengan para wali bahwa yang menciptakan adalah kelihatannya para wali atau para pesali agama. Sejarah hari ini, tanggal 2 Oktober, merupakan Hari Batik Nasional yang mulai diperingati sejak tahun 2009. Peringatan ini bermula setelah Indonesia berhasil memperoleh pengakuan dunia dari UNESCO. Batik telah menjadi kebanggaan serta warisan yang menjadi identitas masyarakat Nusantara sejak dulu. Berbicara tentang batik, sebenarnya berbicara warisan Nusantara yang mempertemukan antara agama dan kebudayaan sejak era Kerajaan Majapahit ke zaman Kerajaan Islam Demak Bintoro sampai saat ini. Tercatat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara juga terus mengembangkan dan melestarikan batik sebagai bagian dari identitas Nusantara. Di zaman Wali Songo, warisan batik tetap dilestarikan bahkan menjadi media dakwah. Para wali tidak membuang warisan ini, tetapi mengubah corak dan motif untuk menghindari penggambaran unsur binatang ataupun manusia. Jadi motif-motif itu dilukiskan secara tidak utuh dalam motif batik. Tidak mengherankan jika Wali Songo juga menjadi pencetus motif-motif batik yang mewarnai kekayaan batik nasional hingga saat ini. Sunan Kalijaga misalnya, dikenal sebagai pencetus surjan lurik yang ditunjukkan dengan motif garis vertikal. Batik Derajat merupakan peninggalan kebijaksanaan pengajaran Sunan Derajat. Ada pula motif batik mahkota giri yang melambangkan 5 rukun Islam. Dan masih banyak sunan lainnya yang menjadikan batik bukan hanya warisan tetapi media dakwah. Seni batik lahir sebagai satu pitutur bagi kita semuanya, tentu juga sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Dari sandangnya, dari prosesnya, bahkan kita bisa menemukan hal-hal lain pada seni batik sebagai satu tuntunan kehidupan kita melalui motifnya, ragam hiasnya. Bahkan kita mengetahui bagaimana apresiasi seni batik lahir menjadi satu tatanan sosial kemasyarakatan. Kebudayaan dan agama itu adalah bagi saya sebuah nilai yang kalau tidak dikebumikan menjadi produk kebudayaan, jadi itu tidak akan dikenali oleh makhluk bernama manusia yang ada di bumi ini. Semua produk kebudayaan pasti akan bicara tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, bahkan hubungan manusia dengan alam. Begitu juga dengan batik. Saya meyakini bahwa leluhur itu membuat ornamentasi. Itu bagaimana cara mereka membentuk generasi hari ini. Batik itu produk kebudayaan yang sungguh luar biasa. Dan banyak hal di batik tentang nilai-nilai baik itu kebudayaan maupun agama. Bagaimana batik itu dibuat secara berjamaah. Itu mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri.
itu berasal dari kata ambatik atau membuat titik. Tetapi tidak hanya sekedar membuat titik, karena titik ini sebenarnya inti dari segala macam kehidupan kita. Apa yang kita upayakan bersama dalam kehidupan, pada dasarnya kita mengejar satu titik kehidupan, yaitu tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala.